Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari stoikiometri pada kimia ya. Jadi kalau misalnya dasar dari ilmu matematika itu seperti tambah, kurang, bagi, kali, dan di kimia itu ada ilmu dasarnya juga dalam perhitungan, yaitu stoikiometri. Nah, jadi dengan kata lain, stoikiometri itu adalah yang mempelajari aspek kuantitatif ya. Aspek kuantitatif pada suatu rumus kimia ataupun persamaan kimia. Oke, jadi dalam perhitungan kimia nanti kita akan menggunakan yang namanya AR. Jadi AR itu adalah ada istilahnya AR ya. Ini adalah massa atom relatif. Kemudian ada juga istilahnya MR. Nah, kalau MR ini adalah massa molekul relatif. Nah, kemudian ada yang memberikan istilah MM. Ini adalah massa molar ya. Jadi nanti kalau AR itu digunakan pada hanya satu jenis atom saja. Itu biasanya kalau atomnya itu cuma sendiri dikatakan AR. Sedangkan MR jika lebih dari satu atom, boleh atomnya sejenis maupun berbeda jenis. Jika dia lebih dari satu maka dinamakan MR. Nah, kalau MM itu adalah yang digunakan dalam perhitungan sebenarnya untuk suatu senyawa ataupun unsur molekul. Nah, tetapi ada beberapa nanti buku akan membuat MM itu sama dengan MR ya, karena MM ini sendiri diambil dari MR. Jadi makanya ada buku-buku yang mereka membuat MR aja semua gitu. Tapi secara konsep dalam perhitungan yang kita gunakan adalah MM, massa molar ya. Begitu. Nah, coba kita cek AR itu apa sih? Nah, ini dia. Nah, AR itu adalah massa atom relatif. Nah, di sini misalnya kita lihat unsur karbon ya. Karbon. Di sini kan ada angka di dalam kotak karbon itu ada 6 dan 12,011. Nah, 6 ini adalah nomor atom. Sedangkan 12,011 ini adalah nomor massa atau yang akan kita sebut juga sebagai AR, massa atom relatif ya. Itu diambil dari nomor massa ini yaitu 12,011 ini. Nah, biasanya dia ada atom yang memang AR-nya itu 2 kali lipat dari nomor atomnya. Jadi mudah diingat. Tetapi ada juga yang tidak demikian. Misalnya seperti fluor ya. Fluor itu punya nomor atom 9 dan punya nomor massa itu 18,998. Nah, ini nomor massa ini dibulatkan menjadi 19. Jadi 19 itu tidak 2 kali lipat dari 9 ya. Tapi ada juga yang 2 kali lipat, jadi mudah diingat. Nah, ada beberapa yang tidak 2 kali lipat juga. Ini juga kalau mau mudah diingat yaitu dengan sering-sering latihan soal, jadi akan teringat sendiri, tidak perlu dihafal ya. Ada beberapa soal juga memang disediakan nomor AR-nya, jadi kita juga tidak perlu menghafal. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi ketika kita lihat kembali ke tabel periodik dulu, kalau kita lihat di sini itu misalnya ada oksigen ya. Itu kenapa muncul angka 15,99 misalnya. Nah, jadi oksigen di alam itu AR-nya itu bukan 15,995, tidak. Ini adalah AR rata-rata yang setelah dicari itu baru diletakkan di tabel periodik. Jadi di alam ini oksigen itu terdapat beberapa oksigen dengan AR berbeda ternyata. Misalnya ada oksigen dengan AR-nya 16, sekian, ada oksigen yang AR-nya itu 15, sekian misalnya. Nah, itu kan
tetapi bukan 15,99 ya. Jadi berbeda AR-nya. Nah, kemudian dicari rata-ratanya dan didapatlah 15,99 ini gitu. Jadi ini adalah hasil dari mencari rata-rata AR. Oke, misalnya nih ditanya AR dari unsur Li, kemudian Mg, kemudian misalnya apa nih, Cl misalnya, berapa AR-nya? Nah, kita cek AR dari Li. Nah, Li ya. Nah, mana Li? Li golongan 1 ya. Dia itu punya AR 6,941. Ini itu dibulatkan, berarti setelah dibulatin ini menjadi 7 ya. Jadi AR Li itu 7. Begitu. Kemudian ada AR Mg. Nah, Mg ini dia golongan 2A, periode ketiga. Mg itu punya nomor massa 24, sekian. Nah, kalau dibulatkan itu menjadi 24. Nah, berarti 24. Kemudian ARCL. Oke, ARCL mana nih? Golongan 7 periode 3, yaitu 35,453. Ini dibulatin menjadi 35,5 ya, bisa 35,5. Ya, 35,5. Nah, ini adalah cara mencari AR. Jadi harus dibulatkan ya. Secara pembulatan bisa nanti dicek lagi pada mata pelajaran matematika ataupun fisika ada ya. Nah, dipelajari lagi. Nah, ini adalah AR. Lalu bagaimana dengan MR? Nah, untuk mencari MR ya kita bisa lihat di sini. Misalnya tentukan MR dari senyawa NaCl. Oke. Berapa MR-nya? Jadi kita menambahkan ARNA ditambah dengan ARCL. Oke, berapa AR? MRNaCl. ARNA itu kita cek. Nah, Na itu 22,98. Berapa nih? 96 ya. Nah, jadi ini dibulatin menjadi 23 ya, dibulatkan ya. Jadi 23. Kemudian ARCL udah ada nih ya, 35,5. Nah, kemudian dijumlahkan menjadi 58,5 ya. 58,5 inilah MR dari NaCl. Nah, kemudian coba kita cek untuk senyawa yang lebih rumit, misalnya seperti CaOH 2 kali misalnya. Nah, ini ARCA ditambah dengan 2 di luar kurung ini adalah milik dari O dan H. Jadi dikali ke dalam. Jadi ada 2 buah O dan 2 buah H. Berarti 2 kali ARO tambah 2 kali ARH. Oke, ARCA. CA golongan 2A periode 4 ini. Berapa nih? 40 ya setelah dibulatkan. 40 tambah. Kemudian ada ARO, oksigen. Berapa AR oksigen? Kita cek ya. Tadi udah ada ya 15,9 itu 16. Ya. Jadi karena ada 2 kali 16 tambah 2 kali berapa ini? 2 kali H, 2 kali 1. Jadi 40 ditambah dengan ini 32 ditambah dengan 2 ya. Nah, totalnya berapa ini? 4 kemudian 74 ya. 74 ya. Ini cara mencari MR untuk kalau misalnya ada kurung seperti ini. Ya, mari kita lihat contoh soal yang pertama. Ya. Sini diketahui atom klorin memiliki 2 jenis isotop ya, memiliki 2 jenis isotop. Jadi yang pertama itu ada 75% yaitu Cl35 dan ada
Cl37 ya, dan Cl37. Yang ditanya adalah berapa massa rata-rata atom Cl ya, atom Cl atau klorin berapa nih. Nah, jadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa di alam itu tidak langsung AR yang didapat itu seperti yang di tabel periodik. Nah, di alam itu AR-nya itu beragam sekali. Jadi yang tabel periodik itu sudah dicari rata-ratanya. Nah, sekarang kita jawab ya. Rumusnya adalah, jadi atom yang kita cari itu yaitu massa atom Cl rata-rata ya. Ini massa yang mau kita cari apa, misalnya atom Cl ya, berarti atom Cl rata-rata. Jadi persen ini adalah jumlah massa Cl35 kemudian ditambah jumlah massa Cl37. Nah, kemudian jumlah seluruh atom Cl di alam ya, jumlah seluruh atom Cl di alam. Nah, oke, sama dengan. Nah, jadi ini yang pertama disebut itu menjadi diletakkan di yang pertama. Misalnya ini kan pertama kali disebut 75% Cl35. Berarti Cl35 itu diletakkan di awal, yang Cl37 itu di yang kedua, seperti itu. Kemudian Cl35 berapa persen nih? Cl35 itu ada 75% ya. Jadi 75% dikali 35. Nah, 35 itu adalah AR dari Cl yang diketahui di soal. Jadi ada Cl yang AR-nya itu 35, ada Cl yang AR-nya itu 37. Nah, si Cl yang 35 ini dia punya kelimpahan 75%. Sedangkan Cl37 berarti kan selebih dari 75. Kan totalnya itu 100% ya. Jadi yang selain 75 itu 25% itu adalah milik si Cl37 ini. Berarti ada 25% Cl37. Itu tambah 25% Cl37. Kemudian diperkan 100%. Oke ya. Kemudian ini dipecahin aja. Ini jadi persennya itu dibuka ya. Jadi 75% ini jadi 75 per 100 dikali 35. Ini begitu juga. 25% ini jadinya 25 per 100 kali 37. Ini gitu juga. 100 per 100 jadinya 1 nanti. Nah, ini dapatnya itu adalah 35,5 ya. SMA. Nah, ini nih yang muncul di tabel periodik, yaitu 35,5 misalnya, seperti itu ya. Ini cara menentukan AR akhir dari sebuah atom. Seperti itu. Nanti kalau misalnya ditanya persennya, ya tinggal disesuaikan aja sama rumusnya. Misalnya yang diketahuinya itu massa atom rata-rata, yang ditanya persen. Jadi yang pertama itu kita misalnya ini Cl35 ini kita nggak tahu berapa persennya ya. Jadi yang pertama ini kita buat X persen. Jadi yang selanjutnya ini adalah 100 kurang X, seperti itu. 100 kurang X persen misalnya begitu. Jadi kalau nggak diketahui juga nggak apa-apa, seperti itu caranya ya. Sebelumnya kita udah mempelajari tentang AR atau MR. Nah, di sini kita akan masuk ke tahap inti dari stoikiometri itu, yaitu mempelajari tentang mol. Kalau misalnya di fisika maupun matematika kita belajarnya itu tentang satuan kilogram, gram, ton. Nah, di kimia itu ada satuan tersendiri yaitu mol. Nah, kenapa muncul satuan ini? Karena satuan-satuan tadi seperti kilogram,
proton ataupun dan sebagainya itu sudah tidak mampu mengcover lagi untuk prinsip kimia dalam menghitung jumlah atom ya, karena jumlah atom itu kan sangat kecil, pasti jumlahnya itu sudah sangat banyak gitu, jadi tidak bisa digunakan satuan seperti di matematika yang biasa. Jadi kita menggunakan yaitu mol. Ternyata 1 mol itu ada 6,02 kali 10 pangkat 23 butir atom. Ya. Nah, kebayang nggak tuh? Kalau kita menggunakan satuan yang ada, pasti akan sulit ya mengidentifikasinya. Nah, jadi mol itu juga ada beberapa tipe nanti, tergantung diketahui di soalnya itu apa. Nah, jadi kita akan membahas satu persatu secara pelan-pelan aja. Ini tidak perlu dianggap sulit gitu ya. Kalau kita pelajari itu semua menjadi mudah ya. Kita cek nih satu-satu. Misalnya kita mencari mol, menentukan mol dari diketahui AR ataupun MR nih misalnya. Ini kita cek, misalnya diketahui hitung, ini kita buat rumusnya dulu. Nah, kalau ini itu rumusnya adalah mol, atau mol itu kadang-kadang disebut N ya, N. Jadi N sama dengan massa per MR atau AR. Jadi kalau misalnya di atom AR, kalau misalnya dia senyawa itu MR. Ya. Nah, kita simpan rumusnya. Kita buat contoh soalnya, misalnya hitung berapa mol. Contoh, hitung berapa mol ada senyawa dalam 6 gram glukosa. Glukosa apa tuh? C6H12O6 ya. Jika diketahui itu ARC adalah 12, kemudian ARH adalah 1, ARO adalah 16. Nah, kita cari MR dari glukosa. Misalnya MR C6H12O6. Ini kan C-nya ada 6, berarti ARC itu 12, berarti 6 dikali, kita buat ini dulu ya, berarti ARC dikali 6 ditambah ARH dikali 12 tambah ARO dikali 6. Nah, ARC itu 12 dikali 6 ditambah ARH 1 dikali 12 tambah ARO 16 dikali 6. Total adalah berapa nih? 180 ya. Nah, kemudian kita udah dapat MR-nya ini kan, di sini MR-nya. Masanya juga sudah ada 6 gram, tinggal kita cari molnya. Mol sama dengan masanya adalah 6 gram bagi MR-nya itu 180. Nah, ini berapa dapatnya? 0,0 ya. 33 mol. Ya, demikian. Nah, jadi kalau misalnya menentukan mol, itu dibagi aja massa dibagi MR. Tapi terlebih dahulu dicari MR-nya dulu. Oke. Yang kedua itu menentukan mol dari jika diketahui itu jumlah molekul atau jumlah partikel, mol dari jumlah molekul atau jumlah partikel ya. Jadi rumusnya itu adalah jumlah molekul sama dengan
mol dikali dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro ya. Jadi mol dikali bilangan Avogadro itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul ya. Molekul per mol. Oke, gini. Jadi kalau misalnya jumlah partikel sama aja, tinggal diganti aja, misalnya jumlah partikel sama dengan N kali bilangan Avogadro. Tapi ada nanti yang berbeda, misalnya jumlah atom ya. Kalau jumlah atom agak beda sedikit. Kalau jumlah atom misalnya ada atom X ya. Nah, ini bebas atomnya nanti. Ini mol dikali bilangan Avogadro ya, bilangan Avogadro itu dikali banyaknya atom dalam suatu senyawa itu gitu. Misalnya atom X, banyaknya atom X dalam suatu senyawa itu gitu. Misalnya ada 3 ya. Jadi di sini dikali 3 gitu. Kalau itu bedanya. Kalau jumlah molekul enggak dikali. Jadi begini aja, sama dengan nanti kalau misalnya jumlah partikel itu rumusnya sama dengan jumlah molekul ya. Kita cek di soal misalnya. Contohnya misalnya berapakah gas NH3 yang mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul misalnya. Molekul. Jika diketahui ARN itu adalah 14 dan ARH adalah 1 ya. Jawab. Ya. Ini kan rumusnya jumlah molekul kan, kita singkat aja JM ya, jumlah molekul dikali N dikali bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro ini ada yang singkat A ya. Jadi kita singkat aja A. Jadi jumlah molekul dikali N dikali A. Nah, jadi jumlah molekul di senyawa NH3 ini udah diketahui nih, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, bilangan Avogadro-nya juga diketahui. Jadi berapakah gas NH3 yang dimaksud ini adalah dalam bentuk mol. Jadi kita ubah mol sama dengan jumlah molekul dibagi Avogadro. Jumlah molekulnya itu 6,02. Oh sorry, ini salah ya. Ini pang 22 ya. Jadi 6,02 kali 10 pangkat 22 per 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Ini berapa tuh dapatnya? Dibagi sama dengan 0,1 ya, 0,1 mol. Nah, gini. Oke, kita cek yang lebih sederhana misalnya. Baik, kita coba contoh soal lagi ya, yaitu tentang masih jumlah molekul. Contoh soal. Jadi misalnya diketahui berapa jumlah molekul yang terdapat. Jumlah molekul yang terdapat dalam 8 gram gas O2. Oke? Nah, ini berapa nih? Jadi diketahui di sini udah ada nih 8 gram gas O2 ya. Kita diketahui ARO ya. ARO itu adalah 16. Ya, kita jawab. Kita perlu mencari, sebelum mencari jumlah molekul, kita butuh mol nih ya. Kita butuh mol, jadi kita cari mol dulu. Mol adalah massa per mR ya, karena O2 2 buah atom. Jadi masanya itu 8 gram mRO2. Nah,
MR dari O2. Nah, O-nya kan ada 2 nih. Jadi 2 buah O dikali ARO yaitu 16. Jadi 32. Jadi 8 dibagi 32. Hasilnya adalah 0,25. Ya, 25 mol. Udah dapat molnya, kita tinggal cari jumlah molekul. Kita singkat aja JM ya. Jumlah molekul dikali N dikali bilangan Avogadro, yaitu 0,25 dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, berapakah ini coba? Yaitu hasilnya adalah 1,505 dikali 10 pangkat 23 molekul ya. Jadi ini dapatnya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi pada dasarnya kita kembali lagi ini ke rumus mol. Ini adalah rumus mol paling sering digunakan. Jadi kalau bisa diingat ya, dibuat notes agar mudah diingat.